Perkenalkan, nama saya Arla Enay Muhtar, NPM 7232 13635. Di sini ada bab 1, yaitu konsep perilaku organisasi. Perilaku organisasi mempelajari perilaku manusia sebagai individu, sebagai anggota kelompok atau grup, dan sebagai anggota organisasi secara keseluruhan dalam kaitan dengan efektivitas mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ada tujuan studi perilaku organisasi, yaitu 1. Meningkatkan efektivitas organisasi, meningkatkan kesejahteraan karyawan, membangun budaya kinerja yang positif, mengelola konflik dan menegosiasi. Jika tidak ada konflik di organisasi, maka tidak ada celah untuk negosiasi. Kemudian yang kedua, ada konsep perilaku organisasi. Studi menganalisis bagai individu dan kelompok berperilaku dalam satu organisasi serta bagaimana mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi. Yang ketiga, ada individu dalam organisasi, yaitu ada 1. Kepribadian. Kepribadian, 1. Berbeda atau tidak baik dalam suatu organisasi, maka akan banyak orang yang mengikutinya seperti virus ya. Jika satu terkena virus, maka semuanya akan terkena virus, seperti itu. Bisa menular. Etos kerja harus disiplin. Kemudian yang kedua ada motivasi. Motivasi mempunyai visi misi. Motivasi sangatlah penting dalam sebuah organisasi, karena motivasi itu bisa membangun suatu organisasi yang lebih baik jika motivasi itu lebih ke positifnya. Kemudian ada persepsi, mempersepsikan seseorang karena melihat penampilan orang lain, seperti pegawai bank karena tinggi dan cantik, karena konsumen merasa nyaman dan menarik, seperti itu. Dan contohnya lagi seperti SPG handphone gitu, itu kan mencari yang good looking, karena biar bisa menarik pelanggan. Kemudian ada sikap, bila terbentuk dari perasaan, pikiran, dan perilaku. Keempat, ada kelompok dalam organisasi. Ada dinamika kelompok, proses kelompok. Proses kelompok ini membutuhkan penyelesaian. Untuk mencapai titik teratas, kita harus berproses. Kemudian yang ketiga, ada kepemimpinan dalam kelompok. Mengatur para staf atau kelompok. Jika menjadi pemimpin, kita harus dari bawah agar mengetahui prosesnya, seperti itu. Kita jika mau menjadi kepemimpinan dalam kelompok, kita harus mencari, kenapa kok dimulai dari bawah, karena kita harus mencari pengalamannya terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita tidak mencari pengalaman, hanya saja orang dalam, kita harus menjadi pemimpin karena orang dalam, itu kita tidak akan bisa mempelajari bagaimana pengalaman untuk menghadapi karyawan dan pengalaman untuk yang lainnya. Jadi bagaimana menjadi kepemimpinan yang lebih baik, kita harus mulai dari bawah agar kita bisa mempunyai banyak pengalaman dan wawasannya, seperti itu. Kemudian ada struktur dan desain organisasi. Ada struktur organisasi, desain organisasi. Desain organisasi ini untuk mempermudah berpikir produktivitas. Kemudian ada budaya organisasi. Yang keenam, ada komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada proses komunikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan dua pihak atau lebih. Kemudian yang kedua, ada bentuk komunikasi, yaitu meliputi komunikasi verbal, non-verbal, tertulis, dan elektronik. Ketiga, ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi dapat berupa hambatan fisik, psikologis, kecenderungan seseorang, psikologis itu penting, sinematik, atau budaya hambatan bahasa. Yang terakhir ada etika komunikasi untuk membangun kepercayaan hubungan yang sehat dan menjaga integritas. Kemudian ada konflik dalam organisasi. Ada
tipe konflik, yaitu yang pertama konflik interpersonal, perbedaan pendapat antara dua orang. Misalnya kita mempunyai keputusan misalnya dari sebuah organisasi. Nah, itu keputusan itu ada pendapat bahwa satunya seperti ini, satunya seperti itu. Seperti itu ada perbedaan pendapat. Jadi kita harus bagaimana perbedaan pendapat itu menjadi satu. Konflik interpersonal. Yang kedua ada konflik antar anggota. Perbedaan kepentingan antara dua kelompok. Yang terakhir ada konflik antar organisasi. Perbedaan kepentingan antara dua organisasi. Kemudian ada etika dalam organisasi. Yang pertama yaitu etika bisnis, untuk mengatur perilaku yang dianggap benar dan pantas dalam dunia bisnis. Yang kedua ada tanggung jawab sosial, konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Kemudian etika dalam pengambilan keputusan. Para manajer harus mempertimbangkan dampak dari keputusan terhadap karyawan, pelanggan, dan lingkungan. Yang terakhir ada etika kepemimpinan. Nih, tidak lupa lagi untuk kepemimpinan karena itu sangat penting. Para pemimpin harus menjadi yang teladan dalam menjalankan etika dan nilai-nilai organisasi. Kenapa kok menjadi teladan? Karena kepemimpinan itu kan ada di atas. Jadi untuk menjadi sikap yang baik dan teladan itu harus dimulai. Karena apa? Biar karyawan yang dibawa itu bisa termotivasi untuk menjadi pemimpin yang teladan, yang baik, dan yang disiplin. Seperti itu. Itu untuk bab 1. Itu kegagalan adalah pilihan. Jika kamu tidak gagal, maka kamu tidak berinovasi. Itu adalah terakhir untuk bab 1. Kemudian di sini ada bab 2. Di sini ada bab 2 yaitu perilaku individu. Perilaku individu atau di sini sebelum individu itu seperti manusia ya. Jadi perilaku manusia akan cenderung ketika bergabung di beberapa organisasi. Perilaku individu sendiri mencakup tindakan, reaksi, dan pola yang terdapat diamati yang menunjukkan oleh individu dalam kehidupan pribadi dan personal mereka. Dan profesional mereka. Kemudian ada cara individu berinteraksi. Ada 4. Ada faktor eksternal, yaitu sesuatu di luar dari individu yang dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan perkembangan seseorang dari lingkungan sekitar. Yang kedua ada faktor internal, nilai-nilai karakteristik untuk yang dimiliki setiap individu. Kemudian ada kognitif, yaitu konsisten dalam kemampuan. Kemudian ada pembelajaran dan lingkungan. Kemudian ada ketiga, kepribadian. Kepribadian ada ekstroversi dan introveri. Yang kedua ada setuju dan tidak setuju. Yang ketiga ada ketentuan dan yang kedua ada ketelitian dan kurangnya ketelitian. Yang keempat ada stabilitas emosi dan neurotisme. Kemudian yang kelima ada keterbukaan pengalaman dan ketutupan pengalaman. Ini seperti antara seperti setuju dan tidak setuju gitu. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian ada nilai-nilai individu. Pencapaian. Di sini nilai-nilai individu yang pertama ada pencapaian. Hasil akhir dari suatu usaha, target yang terpenuhi. Afiliasi, yaitu jalinan kerjasama yang menguntungkan. Yang ketiga, pengarahan diri, menentukan tujuan dan nilai yang kita yakini atau pemahaman diri. Kemudian ada pembentukan perilaku individu. Pembentukan perilaku
individu, yaitu proses pertama, pengaruh awal, sosialisasi, pembelajaran, motivasi, dan persepsi. Perilaku individu dalam organisasi sangat penting. Dalam organisasi dapat berfungsi secara efektif tentang tindakan yang akan berkontribusi pada dinamika kerja secara menyeluruh. Nah, implikasi untuk manajer memainkan peran yang sangat vital dan membina lingkungan kerja yang produktivitas dan harmonis. Kemudian ada pentingnya memahami perilaku individu. Ini sangat penting ya untuk memahami suatu manusia atau individu, perilaku manusia atau individu, yaitu yang pertama ada peningkatan kinerja pekerjaan, peningkatan kepuasan karyawan, keputusan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kepercayaan merupakan perekat dalam hubungan. Ia adalah prinsip dasar yang menjaga keberlangsungan semua hubungan. Itu yang terakhir dari bab 2. Jadi saya lanjut ke bab 3. Oke, di sini saya lanjut, itu ada bab 3 tentang kepribadian. Kepribadian, pola unik dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang secara konsisten ditampilkan oleh seseorang dalam berbagai situasi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Perilaku harus dijaga dengan baik agar kita mendapatkan respek dari orang lain. Seperti kita memperlakukan orang itu buruk, apakah kita mendapatkan respek? Tidaklah mendapatkan respek. Karena apa? Pasti kita di pikiran orang-orang itu ngapain kita respek ke orang itu juga buruk kok sikapnya, orang itu jahat kok sikapnya. Pasti orang berpikiran seperti itu untuk menghindari orang tersebut. Kalau kita berperilaku dengan baik, maka kita akan mendapatkan respek dari orang lain. Karena apa? Kita akan dikelilingi orang-orang yang baik di sekitar kita. Karena apa? Karena kita menemukan mereka itu tidak cuma-cuma. Karena kita akan kita baik ke orang lain, pasti orang itu mau lebih baik dari kita gitu. Dan pasti kita akan, kalau misalnya ada apa-apa, pasti kita akan dibantu, akan mendapatkan respek lah, seperti itu. Kemudian ada faktor membentuk kepribadian, yaitu ada genetik atau biologis, kontribusi bawaan seperti temperamen, genetik bisa diubah. Genetik adalah faktor keturunan. Genetik ini sudah dari turun temurun ya, karena genetik ini sifatnya temperamen gitu dan bisa diubah. Kemudian yang kedua ada lingkungan, pengaruh dari budaya, keluarga, dan pengalaman hidup. Budaya atau keyakinan keluarga menentukan kita ke jenjang lebih tinggi karena ada relasi. Yang ketiga ada relevansi. Relevansi menentukan bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan dan menganggap situasi. Yang terakhir ada Myers-Briggs tipe indikator, yaitu MBTI adalah alat untuk memahami kepribadian berdasarkan Carl Jung. MBTI itu seperti individu. Jadi MBTI ini ada kepribadian, ada skala kecenderungan MBTI, yaitu ekstroversi seperti saya menjelaskan sebelumnya, ekstroversi, introveri, setuju dan tidak setuju, ketelitian, kurang ketelitian, stabilitas emosi dengan neurotisme, yang terakhir ada keterbukaan pengalaman dan ketutupan pengalaman, seperti itu. Kemudian di sini ada yang terakhir.
Yang terakhir ada dimensi budaya host set. Dimensi budaya host terdiri dari 6 dimensi, yaitu jarak kekuasaan power distance, individualisme, kolektivisme, maskulinitasme, menghindari ketidakpastian, kemudian pragmatisme dan indulgence. Dalam konteks ini hanya akan diambil 5 dimensi, yaitu jarak kekuasaan, ada individualisme, kolektivisme, ada maskulinitas, feminisme, menghindari ketidakpastian, dan pragmatisme. Itu dari penjelasan bab 3. Sekarang penjelasan dari bab 4. Oke, di sini saya lanjut, yaitu bab 4, ada persepsi dan pembuatan keputusan individual. Apa itu persepsi? Proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Di sini ada sekilas kata-kata, yaitu there is no truth, there is only perception. Apa artinya? Kita mengekspresikan Tuhan dengan cara yang baik, pandangan yang baik. Agama itu penting karena mengajarkan kita hal dan nilai yang baik dan mempunyai keyakinan. Itu kata dari persepsi. Bagaimana kita mengekspresikan seperti Tuhan, yaitu kita kan memberikan sikap yang baik kepada Tuhan dan kita mengapresiasikan dengan baik. Nah, itu bisa kita pelajari di setiap orang. Kita harus membuat pandangan yang baik agar kita itu mendapatkan perapresian kepada orang lain. Persepsi sesuatu yang diyakini. Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu yang pertama ada faktor situasi, ada waktu, keadaan kerja, keadaan sosial. Yang kedua ada perilaku persepsi, yaitu sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi. Yang terakhir ada faktor pada target, ada gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Kenapa persepsi itu penting? Yang pertama, karena satu, keputusan dan kualitas penetapan akhir individu dalam organisasi sebagai besar dipengaruhi oleh persepsi. Perilaku individu berdasarkan pada persepsi mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. Yang ketiga ada individu menilai orang lain menurut persepsi pribadi mereka. Proses terjadi itu dari kenapa persepsi itu penting, karena yaitu dari 3, ada keputusan, perilaku individu, dan individu menilai orang lain menurut persepsi pribadi mereka. Kemudian ada proses terjadinya persepsi, ada stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus itu hukum sebab akibat. Jika kita kejam ke teman, apakah mendapatkan feedback baik? Itu ya contohnya. Pentingnya tidak seperti lemparan kepada kita. Ya, seperti itu. Jika kita kejam ke teman, apakah mendapatkan feedback dengan baik? Tidak kan? Pastinya kalau kita kejam pasti ada yang balas dendam, ada yang menjauh, seperti itu. Itu hukum sebab akibat. Yang B, ada pengamatan atau pandangan dan pikiran konsep. Yang ketiga ada umpan balik. Kemudian ada persepsi seseorang. Dari teori atribut, ketika individu mengamati perilaku orang lain, mereka menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh yang lain. Kemudian ada faktor internal, perilaku berada di orang itu. Kesalahan teori hubungan di organisasi. Kesalahan hubungan fundamental, kecenderungan untuk memilih faktor-faktor pengaruh eksternal dan meningkatkan faktor-faktor pengaruh internal tentang perilaku orang lain. Kemudian ada bias pikiran diri sendiri, kecenderungan
bagi individu untuk menghubungkan keberhasilan mereka dengan faktor internal, sementara menyalah faktor eksternal jika terjadi kegagalan. Kemudian ada persepsi dalam perilaku organisasi. Aplikasi dalam organisasi yaitu wawancara pekerjaan, harapan kinerja, pembentukan profil, evaluasi kerja. Hubungan persepsi dan pengambilan keputusan. Keputusan adalah pilihan yang dibuat dari dua alternatif atau lebih. Masalah adalah ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan. Membuat keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Kemudian ada rational decision making model. Yang pertama, tetapkan masalah. Yang kedua ada identifikasi kriteria keputusan. Kemudian ada alokasi bobot pada kriteria, membuat berbagai alternatif, mengevaluasikan alternatif dan memilih alternatif yang terbaik. Meningkatkan kreativitas. Ya, di persepsi dan pembuatan keputusan individual kita harus meningkatkan kreativitas. Agar apa? Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan bermanfaat. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar individu memiliki potensi menjadi kreatif, berada pada suasana hati yang baik, berkumpul dengan individu kreatif, model kreativitas komponen. Kemudian ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ada overconfidence, percaya pada kemampuan diri sendiri untuk membuat keputusan yang baik, terutama saat berada di luar keahlian. Yang kedua ada confirmation effect, kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian masa lalu. Kemudian ada assertion of commitment. Komitmen meningkatkan untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Yang terakhir, risk aversion, kecenderungan individu untuk lebih menyukai keuntungan rata-rata jika ada faktor resiko. Bagaimana sebenarnya keputusan organisasi dibuat? Pasti ada pertanyaan ya, bagaimana sebenarnya keputusan organisasi dibuat? Yaitu intuisi. Intuisi apa? Pengambilan keputusan dengan pertimbangan tidak rasional, atau bisa kita sebut proses bahwa sadar yang berasal dari pengalaman yang telah disaring. Batasan organisasional yaitu versi kinerja, sistem penghargaan, peraturan formal, peristiwa historis. Cara mengurangi bias dan kesalahan, yaitu yang pertama, fokus pada tujuan mencari informasi yang melemahkan keyakinan. Jangan mengartikan peristiwa yang tidak sengaja atau kebetulan. Perbanyak pilihan. Kemudian yang terakhir ada kriteria keputusan etis, yaitu utilitarian. Keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah banyak. Menekankan pada hak. Keputusan-keputusan yang dibuat terfokus pada perlindungan dan penghormatan hak dasar individu. Yang ketiga ada menekankan pada keadilan, yaitu memberlakukan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak memihak. Tidak memihak itu kayak kita tidak misalnya gini, kita itu bebas dari kepihakan terhadap salah satu pihak atau pihak manapun. Seperti itu. Itu yang terakhir dari bab persepsi dan pembuatan keputusan individual. Yaitu sekilas dari saya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Dengan kita berpendidikan, maka kita akan mengubah dunia. Tapi itu pendidikan yang baik ya. Itu yang terakhir dari bab
4. Sekarang saya menjelaskan bab 5. Oke, saya lanjut. Di sini ada bab 5 yaitu motivasi. Motivasi adalah kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, serta berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan aktivitas manajer. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Motivasi tidak diamati atau tidak diukur secara langsung, tapi harus disimpulkan dari perilaku orang yang tampak. Kemudian ada pengertiannya lagi, yaitu motivasi adalah keadaan dalam kepribadian seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna untuk mencapai tujuan. Berbagai pandangan tentang motivasi dalam organisasi yaitu terdapat 3 model motivasi. Ada model tradisional, model hubungan manusiawi, model sumber daya manusia. Model tradisional adalah model ini mensyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan harus dilakukan dan digunakan sistem penguapahan inisiatif untuk memotivasikan para pekerja. Model ini menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud uang. Seperti kita itu malas bekerja. Kita sebagai atasan bagaimana untuk agar karyawan tersebut yang malas itu bisa semangat lagi untuk bekerja, untuk mendapatkan aspirasi dari orang lain, bagaimana untuk mendapatkan ide-ide yang lebih baik untuk perusahaan. Itu kita harus membuka seperti reward kepada mereka. Misalnya pas gajian, kamu ini selalu masuk, misalnya saya memberikan ini untuk jatah apa, seperti itu, agar karyawan tersebut itu bisa termotivasi dan membangun kembali ide-ide yang baik untuk perusahaan. Kemudian ada model SDM. Model SDM ini mengisyaratkan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Para manajer dapat menggunakan model motivasi hubungan manusiawi dan sumber daya manusia secara bersamaan. Itu dari pandangan tentang motivasi. Kemudian ada sumber motivasi, yaitu ada motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi, tidak perlu dirasakan dari luar. Kemudian ada fungsi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang. Kemudian di sini ada motivasi intrinsik ini seperti sesuatu yang datang dari diri sendiri, dasarnya bawaan setiap orang pasti punya. Kalau motivasi ekstrinsik, sesuatu yang datang dari luar, apa dari keluarga, apa dari diri sendiri. Misalnya keluarganya memiliki perusahaan, mungkin termotivasi seperti itu. Misalnya keluarganya jadi ini, mungkin termotivasi seperti itu. Di sini ada jenis-jenis motivasi, yaitu motivasi positif, memotivasi dan memberikan hadiah kepada mereka ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi baik dengan motivasi positif ini. Jadi untuk semangat seseorang individu yang termotivasi tersebut akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik. Ya, kalau manusia sekarang kan kalau ada reward itu kan pasti lebih semangat dan mempunyai niat yang semangat untuk perusahaan tersebut agar mendapatkan reward yang lebih tinggi seperti itu, atau hadiah yang lebih tinggi. Motivasi negatifnya
dengan memberikan hukuman kepada mereka ataupun diri sendiri yang berprestasi kurang baik atau berprestasi rendah. Dengan motivasi negatif ini, semangat dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena takut ada hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Misalnya dia sudah malas, kita memberikan motivasi atau memberikan reward, memberikan ini agar dia tidak master, tapi mereka itu sangat sengaja masih melakukan hal yang tidak baik atau bersifat buruk. Jadi ya percuma, jadi kita harus memberikan hukuman lah. Tapi hukumannya nggak berat seperti apa gitu. Contohnya itu seperti takut dikeluarkan dari pekerjaan, takut tidak diberi gaji. Nah itu kan untuk jangka waktu yang panjang dapat berakibat kurang baik. Jadi mereka mikir, oh iya ya, kalau aku terus-terusan begini pastinya akan dampaknya seperti ini tuh. Terus ada aspek-aspek motivasi kerja, yaitu ada keuntungan motivasi kerja, ada pendorong motivasi kerja, yang ketiga tantangan dalam motivasi, yang terakhir ada efektivitas kerja. Apa itu efektivitas kerja? Efektivitas kerja seperti ini. Aktivitas kerja dapat dilihat pada berbagai kegiatan penggalangan pelatihan ketatausahaan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Terciptanya efektivitas kerja yang baik diharap mampu untuk dapat menjamin percepatan kelancaran pelayanan terhadap masyarakat secara baik dan tepat. Kemudian ada faktor-faktor efektivitas kerja, ada waktu, ada tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan lingkungan kerja, dan perlengkapan fasilitas. Alat ukur efektivitas kerja pegawai itu kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja. Prestasi kerja. Kemudian ada kepuasan kerja. Dan terakhir ada penghargaan nih, yang tadi kita membahas tentang reward, memberikan sebuah hadiah. Di sini ada penghargaan ada perangsang maupun motivasi guna mengembangkan kinerja yang dicapai individu, yang biasanya seperti bentuk finansial, yaitu pemberian insentif, tunjangan, bonus, serta komisi. Kalau sekarang itu kan itu kita mendapatkan sebuah penghargaan, pasti kita itu termotivasi. Gimana ya caranya kalau saya lebih dari ini, apakah penghargaannya lebih dari ini? Pastikan mikir seperti itu, pastinya juga iya. Tujuan penghargaan itu untuk apa? Tujuan reward itu untuk apa? Semua yang dihargai dan diinginkan sumber daya manusia yang mampu dan mau diberikan perusahaan sebagai ganti atas kontribusi yang diberikan sumber daya manusia. Jadi tujuan penghargaan ini sangat positif ya. Karena apa? Seorang pekerja akan berusaha mempertinggi prestasinya jika kita memberikan reward kepada mereka. Kemudian yang kedua ada memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersifat progresif. Yang ketiga menjadi mendorong bagi lainnya seperti teman. Kalau melihat kita mendapatkan penghargaan, pasti teman kita itu termotivasi untuk mau menjadi seperti kita, mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan. Kemudian ada yang terakhir, ada di sini ada yang terakhir, yaitu strategi pemberian penghargaan. Bagaimana? Yaitu 1, harus mempunyai tujuan bagaimana caranya agar penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi memberikan dampak yang positif. Jadi kita memberikan reward kepada karyawan itu bagaimana terlihat positif, bukan negatif ya. Misalnya memberikan reward karena orang dalam, karena ini, karena dan itu, bukan. Pengeluaran gaji di kebanyakan kelompok hingga mencapai kurang lebih 60% lebih harus dimaknai sebagai investasi.
Jangka panjang dalam arti karyawan dengan gaji dan inisiatif yang tinggi tidak keluar, mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan lain. Kemudian yang ketiga ada penghargaan dalam artian yang luas, diharapkan mampu meningkatkan performa. Yang terakhir ada keuntungan yang sesungguhnya dari pemberian penghargaan kepada karyawan yang bekerja baik, diharap mampu sebagai bentuk penanaman modal pada bidang SDM yang mampu mendukung sumber daya yang lain. Jadi itu strategi dari penghargaan atau reward. Jadi saya simpulkan, penghargaan itu atau reward dapat mengubah seseorang dan memicu peningkatan motivasi. Ketika ada penghargaan, reward dalam pekerjaan, kita pasti akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Kemudian itu yang terakhir dari bab motivasi. Yang terakhir ada bab 6, yaitu emosi dan suasana hati. Emosi adalah sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari. Emosi ini proses pembentukan untuk melewati setiap fase perkembangannya ya, yang didukung oleh faktor eksternal maupun eksternal. Faktor internal misalnya usia dan lingkungan keluarga, sedangkan faktor eksternal seperti teman, lingkungan sekitar, seperti itu. Ada bentuk-bentuk emosi, yaitu yang pertama amarah, kesedihan, rasa takut, cinta, terkejut, jengkel, malu. Di situ ada sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau emosi positif itu seperti bahagia, cinta, rasa syukur, sayang, rasa seperti harapan, itu emosi positif. Kalau emosi negatif itu seperti cemas, marah, mempunyai rasa yang salah, sedih, takut, seperti itu, kayak overthinking. Kalau sifat negatifnya, di sini ada regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosional untuk mencapai tujuan. Di regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, meliputi semua kesadaran dan ketidaksadaran, strategi yang digunakan untuk menaikkan, memelihara, mengontrol, dan menurunkan emosi sehingga berpengaruh pada perasaan, perilaku, dan respon fisiologis. Kemudian ada aspek-aspek regulasi. Kemampuan monitor emosi, yaitu kemampuan individu untuk menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam dirinya, perasaannya, pikiran, dan latar belakang dari tindakannya. Yang kedua ada kemampuan manifestasi emosi, ada kemampuan memodifikasi emosi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi regulasi emosi, yaitu yang pertama ada usia. Sebenarnya emosi itu tidak terlihat usia muda, usia dewasa, usia tua, karena setiap manusia itu pasti mempunyai rasa emosi. Jika kita merasa bersalah, seperti kita mau bertengkar, pasti dari faktor-faktor lah, misalnya dari faktor keluarga, lingkungan, itu pasti ada faktor negatif untuk kita emosi. Jadi usia itu tidak tergantung ya emosinya. Usia muda, dewasa, tua pun pasti mempunyai sifat emosi ketika sedang marah ataupun ada masalah. Kemudian ada gender atau jenis kelamin. Gender ini Karissa menemukan bahwa laki-laki dewasa muda lebih banyak menyalahkan diri sendiri saat menegosi emosinya, sedangkan perempuan dewasa muda lebih sering menyalahkan orang lain. Kemudian ada pola asuh. Pola asuh orang tua dalam mengeluarkan perasaan dan pikiran mengenai emosi kepada anaknya pada akhirnya akan mempengaruhi adaptif atau tidaknya strategi regulasi emosi digunakan oleh anak mereka. Pola asuh ini seperti kita menjadi orang tua, kita mempunyai anak, bagaimana kita memberikan sifat emosional yang tidak di depan mereka untuk tingkat yang lebih tinggi. Karena kalau kita emosional tingkat tinggi di depan seorang anak akan ditiru oleh anaknya, dan itu tidak baik. Jadi itu untuk menghindarnya
kita memberikan emosi yang baik, bagaimana mengolah emosi yang lebih baik untuk merendah agar tidak ke jenjang masalahnya. Kemudian ada suasana hati atau mood. Nah, ini mood atau suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dan yang terjadi karena situasi dan kondisi yang sedang dialami. Kalau suasana hati ini atau mood ini, seseorang dapat dipengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Karena apa? Kadang suasana hati ini tergantung apa yang kita pikirkan, seperti overthinking. Terus apa yang tidak baik untuk kita pikirkan itu dinegatifkan, itu yang membuat mood yang tidak baik atau mood yang efek untuk negatif. Jadi bagaimana kita untuk menghindari mood negatif, yaitu dengan kita berpikiran yang positif. Kita harus menghindar dari, misalnya kita ada rasa keraguan atau ada rasa takut sehingga menyebabkan ketidak mood atau suasana hati yang tidak nyaman, itu bisa kita dilakukan dengan sisi positifnya, seperti kita melakukan kegiatan yang bikin kita sibuk agar kita tidak memikirkan suatu masalah yang mengakibatkan masalah yang sangat besar dan membuat mood kita itu tidak baik atau negatif. Seperti itu penjelasan dari materi perilaku organisasi dari bab 1 sampai bab 6. Mungkin kalau ada kekurangan, ada keliruan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.